Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Selamat bergabung kembali di minggu kedua mata kuliah pengukuran teknik. Dan minggu lalu kita sudah sampai di pembukaan dan saya sudah beri Anda tugas untuk menyiapkan presentasi. Saya belum sempat lihat semua bahan presentasinya, beberapa tapi saya sudah cek ya. Dan saya ingin minta salah satu dari kelompok yang sudah mengumpulkan presentasi untuk kembali mempresentasikan bahannya pagi ini ya. Tolong kita mulai, tolong on kamera semua supaya kita sama-sama bisa menjaga fokus selama pelajaran. Dan saya ingin undang kelompok 7 ya. Kelompok 7 ada? Kelompoknya Alfat. Iya, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Anggota kelompoknya ada semua? Saya nggak ingat satu persatu anggotanya siapa saja. Ada semuanya Alfat? Sepertinya kurang satu, Pak. Kurang satu. Ya. Bapak silahkan dipersiapkan terlebih dahulu filenya dan kalau sudah silahkan dimulai presentasi, tapi nanti sambil Anda presentasi mungkin di tengah-tengah 1-2 kali saya akan mungkin cut sedikit untuk mungkin memperkuat beberapa hal ya di bagian pertengahan. Sudah siap? Tes. Siap, Pak. Ya. Silakan di share screen dan silakan ambil alih presentasinya. Izin untuk share screen, Pak. Ya, silakan. Baik, izinkan saya memulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kelompok kami, yaitu kelompok 7B, akan melakukan presentasi tentang tugas di minggu kedua ini. Next. Baik, untuk kelompoknya sendiri, ini sebenarnya rapi awalnya, tapi mungkin gara-gara ke formatnya beda editingnya, jadi kita lanjut aja. Jadi pertama kita perkenalan diri dulu, ada Alfat, Farisi Kusuma Amantah, kemudian saya sendiri, Rizkana Chandra, ada Syarif Abdul Razak, kemudian Tegar Aryo Seno, dan Yokanan Gusino Jentuh, dan dengan nim-nim terlampir. Next. Baik, untuk materi pengukuran teknik yang akan kami presentasikan hari ini ada 3 berdasarkan RPS. Mungkin nanti
bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lainnya juga. Pertama ada sifat-sifat pengukuran, yaitu gambaran pengukuran secara umumnya terlebih dahulu. Sebelum kita masuk lebih deep lagi, lebih dalam lagi, kemudian ada juga dimensi, dan yang terakhir ada satuan-satuan pengukuran yang bisa kita gunakan di sistem internasional dan metrik yang lainnya. Next. Baik, akan saya dahului dengan saudara Jentu, yaitu dengan the generalized measurement atau pengukuran-pengukuran secara umum atau sifat-sifatnya secara umum. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam tentang hal ini. Next. Untuk pertama kali, tentu aja kita masuk ke intro dulu teman-teman. Ada yang namanya di dalam pengukuran itu readability. Apa itu readability? Jadi readability itu kalau secara bahasa Indonesia artinya keterbacaan. Jadi istilah ini biasanya menunjukkan kedekatan dengan mana yang skala instrumen itu dapat dibaca oleh kita. Kita itu sebagai subjek atau sebagai observator, sebagai pengamat ketika kita melakukan uji pengukuran terhadap objek yang kita ukur. Kemudian the least count. Apa itu the least count? Jadi the least count itu seperti hitungan terakhir. Jadi istilah ini biasanya di dalam dunia pengukuran itu menunjukkan atas selisih terkecil ya, antara dua indikasi yang dapat dideteksi. Jadi dua indikasi ini tentunya berbeda yang dapat dideteksi pada skala instrumen yang kita gunakan. Nah, dua hal ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama itu panjang skala, kemudian jarak lulusan, kemudian ukuran penunjuk biasanya yang ditunjukkan oleh jarum-jarum tersebut, dan juga efek paralaks. Jadi kalau bahasa efek paralaks itu ada perubahan semu di situ. Perubahan semu pada arah suatu benda yang disebabkan oleh perubahan letak pemandang. Artinya kita berubah-ubah artinya dalam posisi mengambil melihat objek tersebut. Next. Nah, kemudian ada lagi teman-teman yang namanya the sensitivity of instrument. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ya sensitivitas di dalam sebuah alat instrumen. Jadi biasanya teman-teman istilah ini itu menunjukkan adanya sebuah rasio ya, gerakan linear penunjuk pada instrumen analog dengan perubahan variabel terukur yang mana ini menyebabkan adanya suatu gerakan. Nah, kalau di pengukuran itu teman-teman ada dua, ada instrumen digital sama analog. Analog itu yang sifatnya masih manual. Kalau digital itu yang sifatnya udah canggih lah. Nah, untuk pembacaan instrumen digital itu biasanya ada istilah sensitivitas. Nah, sensitivitas antara di analog dengan di digital itu berbeda. Jadi kalau di analog tadi yang saya sebutin, jadi sifatnya manual. Kalau di digital itu biasanya udah canggih dan biasanya udah kita bisa dibilang lah tinggal mencet tombol-tombol doang gitu. Next. Nah, salah satunya juga kita bisa menemukan teman-teman di pengukuran ini yang namanya histeresis. Jadi histeresis itu apa? Histeresis itu adalah ketergantungan sebuah sistem yang dia itu nggak cuma bergantung pada keadaannya yang sekarang. Yang artinya ketika sedang melakukan pengukuran, nah tapi juga bergantung pada depend on the past. Maksudnya dengan keadaan situation yang ada di masa lalunya. Nah, itu contoh grafiknya teman-teman. Coba kalau teman-teman cari di Google itu banyak banget contoh-contoh histeresis. Nah, itu contohnya aja sebagian kecil. Kalau memang bentuknya berbeda-beda, tapi intinya seperti itu. Nah, dari grafik tersebut ada perbedaan pembacaan yang bergantung pada apakah nilai besaran yang diukur itu didekati dari atas atau bawah. Nah, biasanya grafik histeresis ini terjadi kalau di dalam dunia teknik mesin itu terjadi karena biasanya ya, contoh ada gesekan mekanik, kemudian efek magnetik, kemudian deformasi elastis yaitu perubahan yang kita pelajari nanti di metalurgi fisik, dan juga efek thermal, efek suhu. Demikian. Terus next. Nah, sebelum kita melanjut lebih dalam, kita juga harus tahu tentang akurasi teman-teman. Jadi akurasi itu kaitannya erat ya
dengan penyimpangan pembacaan instrumen dari nilai yang diketahui. Nah, penyimpangan itu kalau di dalam dunia pengukuran, terutama di akurasi, yaitu disebut dengan ada suatu bentuk kesalahan di sana. Next. Nah, tadi udah akurasi, sekarang kalibrasi. Jadi untuk mengakurasi atau membuat sesuatu alat ukur instrumen itu bisa terakurasi dengan baik, maka kita tentunya apa yang harus kita lakukan yaitu dengan kalibrasi. Jadi apa itu kalibrasi, teman-teman? Kalibrasi adalah suatu proses pemeriksaan alat ukur instrumen tadi dengan cara membandingkan, mengcompare. Kalibrasi ini akan memberikan kesempatan untuk memeriksa instrumen terhadap standar. Sebentar, teman-teman. Mohon maaf teman-teman, sepertinya Jentu sedang kesusahan sinyal. Atau Kalibrasi. kalau Jentu kesulitan sinyal bisa diganti yang lain yang share screen. Siap. Terima kasih, Saudara Jentu. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi kalibrasi akan memberikan kesempatan kepada kita sebagai subjek atau sebagai observator untuk memeriksa instrumen terhadap standar yang diketahui, dan selanjutnya itu akan digunakan untuk mengurangi yang tadi ya, kesalahan-kesalahan tadi dalam akurasi. Nah, prosedur kalibrasi itu sendiri ada 3, teman-teman. Yang pertama ada standar primer. Ya sebutannya kalau di sebagai apa ya, langkah-langkah pertama kayak level 1, kemudian masuk lagi ke level 2 itu standar sekunder, artinya lebih dalam lagi, dan yang terakhir ada sumber input yang diketahui. Nah, dengan kalibrasi ini secara tegas ia akan menetapkan sebuah keakuratan di dalam sebuah alat instrumen yang ada di dunia pengukuran. Next. Nah, udah akurasi, kemudian kalibrasi, kita menuju ke standarisasi. Nah, jadi setelah ada kalibrasi tadi, maka kita akan masuk ke lebih jauh lagi, lebih umum lagi, yaitu standarisasi. Jadi standarisasi adalah suatu konsep pengukuran agar pengukuran-pengukuran yang kita lakukan itu konsepnya selalu sama, dimanapun dan kapanpun. Mau dulu, sekarang, mau di zamannya Isaac Newton sampai sekarang itu pun sama semua. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk standarisasi, tergantung itu di mana lokasinya. Ada juga contoh kayak metrik Amerika, kemudian ada juga Inggris, kemudian ada juga metrik internasional yang kita biasa sebut sebagai SI atau sistem internasional yang biasa kita gunakan sampai hari ini. Contohnya itu ada meter, teman-teman. Meter yang awalnya didefinisikan sebagai panjang batang platinum iridium, kemudian akhirnya sampai sekarang disepakati secara final, yaitu didefinisikan pada jarak yang ditempuh dalam perjalanan cahaya di ruang hampa atau vakum kalau biasanya. Kemudian kilogram itu sebagai massa platinum iridium, kemudian waktu yang didefinisikan untuk durasi selama kurang lebih 9 miliar kali periode radiasi, dan tentunya masih banyak yang lain. Next. Nah, kita akan masuk ke the generalized measurement system. Jadi ini adalah sistem-sistem pengukuran secara umum, teman-teman. Jadi ada tiga langkah, ada 3 stage. Yang pertama itu detektor transducer stage, yaitu tahap deteksi awal. Kemudian 2, some intermediate stage, yaitu beberapa tahap pertengahan yang sifatnya intermediate. Kemudian 3 itu ada final
or terminating stage. Jadi tahap langkah terakhir, adanya hasil-hasil akhir yang bisa kita jadikan feedback untuk hasil pertama tadi. Contohnya apa teman-teman? Yaitu pengukuran sinyal tegang rendah pada frekuensi yang rendah. Next. Nah, teman-teman, itu di layar itu ada gambar biasanya itu alat yang ada di pompa injek bukan yang pakai tangan, tapi pompa injek pakai kaki. Nah, itu biasanya ada itulah sebutannya pressure gauge atau enggak di tabung-tabung oksigen yang agak gede biasanya. Nah, ini ada skematiknya teman-teman. Kita bisa lihat ada pointer and dial are indicator stage. Kemudian ada juga Bourdon tube-nya. Kemudian ada apa yang terjadi ketika pressure-nya meningkat. Kemudian ketika ada suatu sumber tekanan yang kita hasilkan dari tenaga eksternal kita. Jadi ini secara singkat bisa dilihat seperti ini teman-teman. Next. Nah, kemudian ada juga teman-teman ini skematik yang lainnya yang mungkin kita bisa ambil dari tadi ya, yang sebelumnya, slide-slide sebelumnya, yaitu the generalized measurement system yang secara umum. Jadi ada 3 tadi, detektor, intermediate, dan juga hasilnya, finalnya. Jadi detektor transducer stage ini tahap ketika ada variabel fisis yang kita masukkan. Dan juga kita juga melakukan kalibrasi dengan alat instrumen tersebut. Akhirnya dideteksi pada tahap pertama, yaitu dengan menggunakan transducer, dan akhirnya sinyal tersebut yang dideteksi itu dikirim menuju intermediate stage atau tahap pertengahan. Nah, dari situ tahap pertengahan akan dibantu dengan menggunakan external power atau dengan menggunakan tenaga dari atau power dari luar tambahan, kemudian di modified signal akhirnya terjadilah ada sebuah tahap hasil, yaitu pertama ada controller, kemudian apa saja indikatornya, dan yang terakhir recorder. Nah, dari tiga hal ini nanti akan menjadi patokan teman-teman sebagai bentuk feedback atau sebagai bentuk improvement, sebagai bentuk bukti bahwasanya apakah sistem ini secara umum dapat bekerja atau tidak. Jika tidak memenuhi hasil ini, maka pengukuran tersebut belum mendekati titik yang tepat untuk bisa kita jadikan sebagai alat ukur yang bisa kita ikuti. Demikian, teman-teman. Next, akan dilanjutkan Saudara Jentu. Monggo. Oke, saya akan lanjutkan presentasi dari KIPAP. Kemudian kita akan membahas mengenai eksperimen planning. Nah, eksperimen planning atau perencanaan eksperimen merupakan sebuah langkah praktis dalam merencanakan dan melakukan suatu eksperimen. Nah, tujuannya dalam menemukan tujuan dari suatu eksperimen. Kemudian penilaian faktor, pemilihan respon, pemilihan desain, serta analisis. Nah, dalam eksperimen planning ini adalah suatu hal yang krusial dalam suatu eksperimen karena dengan adanya eksperimen planning bisa menghasilkan output yang maksimal dari dalam melakukan suatu eksperimen. Nah, biasanya dalam eksperimen planning terdapat beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diajukan di fase awal eksperimen seperti apa variabel utama yang diteliti, kontrol apa yang harus digunakan dalam penelitian, jangkauan dari variabel utama apa yang akan dibutuhkan untuk mendeskripsikan fenomena dalam penelitian, lalu yang terakhir berapa banyak data yang diambil dalam jangkauan variasi dari penelitian untuk meyakinkan sampel yang baik dari data dengan mempertimbangkan ketepatan instrumen dalam faktor lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke generalized experimental procedure. Nah, eksperimen prosedur ini adalah suatu langkah-langkah dalam bereksperimen. Ya, tujuannya pasti untuk agar suatu eksperimen itu terencanakan
dan menghasilkan output yang maksimal. Nah, general experiment process ini terdapat beberapa langkah seperti 1, mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan itu ya banyak seperti kebutuhan untuk eksperimen, kebutuhan budget, tenaga manusia, waktu, dan urutan waktu pembuatan proyek. Kemudian yang kedua, memulai perencanaan secara detail. Yang ketiga, lanjut dengan merencanakan performa. Nah, performa ini ada banyak seperti menentukan variabel, menentukan akurasi penelitian, mempersiapkan kalender pengurangan perhitungan, kemudian menganalisis kemungkinan error sebelum eksperimen dilakukan. Nah, kemudian memilih instrumen untuk variasi pengukuran untuk menyamakan antisipasi akurasi yang dibutuhkan. Kelima, mengumpulkan data dan mengadakan analisa awal dari data untuk meyakinkan agar eksperimen terencanakan. Keenam, memodifikasi alat eksperimen. Yang ketujuh, mengumpulkan data eksperimen dan jumlah yang banyak dan menganalisis hasilnya. Dan yang terakhir, mengatur diskusi dan menerbitkan penemuan dan hasil dari eksperimen. Nah, dalam suatu eksperimen, maksud saya dalam melaksanakan eksperimen, seorang engineer memiliki sebuah notebook. Nah, notebook ini memiliki tujuan atau biasanya memiliki fungsi agar tidak terjadi data yang hilang saat melakukan eksperimen di lapangan. Selain itu, notebook bisa digunakan untuk mencatat semua ide yang muncul. Notebook ini harus dijaga untuk mencatat sketsa dan observasi yang penting dari karakter yang tidak bisa mungkin terjadi saat perencanaan dan eksekusi dari eksperimen. Nah, fungsi dari ketidakpastian. Dari poin B dan poin 3B dan D pada Generalized Experiment Procedure menyatakan kebutuhan untuk analisis awal dari ketidakpastian eksperimen dalam bentuk untuk memberikan efek yang sesuai. Nah, secara singkat, ketidakpastian analisis memasuki tahap perencanaan terdapat berbagai langkah, seperti beberapa pengukuran alternatif yang dipilih ketika pengukuran variabel telah dilakukan. Kedua, sebuah analisis ketidakpastian ditunjukkan oleh setiap teknik pengukuran. Yang ketiga, perbedaan teknik pengukuran dibandingkan dengan dana eksperimen, ketersediaan instrumen, penghapusan koleksi data, dan perhitungan ketidakpastian. Nah, yang terakhir, langkah perencanaan, pelaksanaan, dan analisis eksperimen. Nah, secara singkat, dalam pelaksanaan eksperimen, terdapat langkah praktis yang dibutuhkan. Langkah tersebut berupa memahami tujuan dan dari penelitian, pemilihan faktor, pemilihan respon, dan pemilihan desain, analisis dan gambaran dari kesimpulan eksperimen. Nah, hal tersebut merupakan langkah dari metode ilmiah berupa 1. Kesadaran dan statement dari sebuah masalah, 2. Pemilihan faktor ukuran dan batasan, 3. Pemilihan desain, 4. Melakukan eksperimen, 5. Analisis statistis, dan yang terakhir menulis kesimpulan dan membuat rekomendasi. Nah, kemudian bisa dilanjutkan oleh Jamong. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya sebelumnya. Kali ini akan masuk ke dimensi dan unit yang disusun oleh Syarif Abdul Razak dan saya sendiri, Tegar Aryoseno. Next. Nah, sebelum masuk ke dimensi, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui tentang standar utama terlebih dahulu. Nah, standar utama itu apa sih? Nah, standar utama merupakan hal yang penting karena nilai yang diberikan pada unit berbeda-beda. Nah, fitur yang paling dicari di standar apapun harus terdapat ketersediaan global, hal yang dapat diuji terus-menerus, dan stabil dengan sensitivitas yang minimal pada sumber lingkungan eksternal. Nah, jadi standar utama yang akan kita pakai itu harus memiliki ketersediaan secara global. Jadi secara global harus punya tentang standar utama tersebut. Terus juga karena kita akan memakai sebagai dasar perhitungan kita dan sebagai eksperimen, jadi standar utama ini harus dapat diuji secara terus-menerus dan juga harus stabil, karena ini hal yang penting agar nilai yang dihasilkan tidak fluktuatif atau tidak berubah-ubah. Jadi yang semakin stabil standar utama yang kita pakai, maka akan semakin bagus. Next.
Nah, ini adalah arti dimensi secara istilah. Nah, dimensi secara istilah itu adalah ukuran, panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya atau matra. Next. Nah, ketika melakukan eksperimen, seorang eksperimentalis harus memperhatikan satuan yang muncul. Biasanya eksperimen menggunakan satuan sistem SI atau sistem internasionalnya, atau satuan internasional yang didapatkan dari konferensi berat dan pengukuran di Perancis. Selain memperhatikan satuan, eksperimentalis juga harus memperhatikan dimensi dari satuan tersebut. Nah, secara fisika, dimensi itu adalah variabel-variabel fisis yang digunakan untuk menentukan sifat atau dari sistem tertentu. Kalau yang tadi menurut istilah itu adalah pengukuran, panjang, lebar, tinggi, dan lain-lainnya. Nah, kalau menurut fisika tuh dimensi adalah variabel-variabel fisis yang digunakan untuk menentukan sifat atau dari sistem tertentu. Jadi variabel-variabel fisis tersebut yang akan kita gunakan sebagai dasar perhitungan kita dan sebagai dasar eksperimen kita. Bentar ya. Nah, next. Nah, dimensi juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada dimensi primer dan dimensi sekunder. Nah, dimensi primer itu adalah suatu besaran fisis dalam mekanika yang dinyatakan dalam 3 besaran pokok, yaitu massa, panjang, dan waktu. Massa atau mass atau M itu untuk besaran pokok massa dengan satuan kilogram. L atau length atau panjang itu untuk besaran pokok panjang dalam satuan meter, dan T atau time atau waktu itu untuk besaran pokok waktu dengan satuan S. Nah, dimensi primer ini adalah sebagai pokok atau dasar sebagai dimensi sekunder. Nah, next, dimensi sekunder itu ada suatu besaran dalam mekanika yang didapatkan dari penurunan dimensi primer. Nah, maksudnya itu dari dimensi primer itu kita dapat menurunkan menjadi dimensi baru. Nah, itu dimensi sekunder. Seperti contoh, seperti dimensi kecepatan V, itu kan meter per sekon. Nah, itu kan adalah dari massa dibagi oleh waktu. Itu merupakan turunan dari dimensi primer tadi. Atau sebagai contoh kedua itu ada percepatan atau A, itu kan satuannya itu meter per sekon kuadrat, di mana meter itu adalah panjang, per sekon kuadrat itu adalah waktu dikuadratin. Nah, itu adalah contoh dimensi sekunder juga. Atau mungkin yang ketiga, ada juga gaya. Gaya itu kan Newton satuannya. Nah, Newton itu kan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, itu merupakan turunan dari dimensi primer, di mana massa dikali panjang dibagi waktu kuadrat. Next. Nah, apa sih manfaat dimensi? Nah, manfaat dimensi itu dapat digunakan untuk membuktikan dua besaran sama atau tidak. Dua besaran sama jika keduanya memiliki dimensi yang sama, atau keduanya termasuk besaran vektor atau skalar. Nah, jadi misal kita memiliki dua besaran dan memiliki nilai yang sama, tapi menurut dimensi itu berbeda, karena misal kayak 5 cm dan 5 meter, maka akan berbeda kan hasilnya. Nah, makanya oleh karena itu dimensi itu berguna untuk itu. Nah, terus yang kedua, dapat digunakan untuk menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Jadi dengan menggunakan dimensi kita tahu persamaan yang kita pakai itu benar, udah pasti benar. Jadi nilainya tuh pasti benar atau pasti salah. Jadi tidak ada kemungkinan-kemungkinan gitu. Nah, yang ketiga, dapat digunakan untuk menurunkan persamaan suatu besaran fisis jika kesembandingan besaran fisis tersebut dengan besaran-besaran fisis lainnya diketahui. Nah, ini seperti contoh yang tadi dimensi sekunder itu merupakan turunan dari dimensi primer tadi. Jadi dimensi primer diturunkan menjadi dimensi sekunder dan akan menghasilkan dimensi baru. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syarif Abdul Razak. Oke, selanjutnya ada macam-macam dimensi. Sebelumnya tadi juga udah dibahas sedikit sama teman saya Tegar. Nah, ini ada dimensi-dimensi, ada long, itu dimensi dari satuan panjang, lambangnya L, ada mass, ada dimensi dari satuan massa, lambangnya M, ada juga force, dimensi dari satuan gaya, lambangnya F, ada time, dimensi dari satuan waktu, lambangnya T, kemudian ada temperatur, dimensi dari satuan suhu, lambangnya theta. Next. Ada current, dimensi dari satuan arus listrik, itu lambangnya I. Kemudian luminous intensity, dimensi dari satuan cahaya, itu lambangnya J. Dan yang terakhir ada measure of substance, itu dimensi dari satuan jumlah zat, lambangnya N. Next.
Nah, pada sistem satuan internasional itu satuan-satuan fundamental kayak meter, newton, kilogram mass, detik, satuan energi thermal tidak digunakan, yaitu joule menjadi satuan energi yang digunakan. Satuan watt adalah satuan daya untuk sistem SI. Nah, untuk contohnya, next slide. Nah, bisa dilihat untuk newton dimensinya itu MLT pangkat minus 2, untuk dimensi usaha itu ML kuadrat T pangkat minus 2, dimensi daya ML kuadrat T pangkat minus 3, dan untuk energi ML T pangkat minus 1. Next. Untuk sistem pengukuran tadi udah dijelasin sama teman saya Chandra. Next. Nah, satuan internasional itu emang sering digunakan oleh praktikan-praktikan. Nah, tapi nggak sedikit juga yang make satuan Inggris. Nah, makanya buku-buku teknik itu dia nulisnya sistem satuan internasional sama satuan Inggris. Oke. Kemudian lanjutnya materi units oleh teman saya Alfat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai units. Nah, mengenai units, apa itu units? Units biasa kita ketahui sebagai satuan. Nah, biasanya satuan atau units ini digunakan dalam berbagai disiplin ilmu untuk mendefinisikan berbagai pengukuran, baik rumus ataupun data. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke dalam definisinya. Next. Nah, definisi dari satuan sendiri adalah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk memastikan kebenaran dalam suatu pengukuran atau sebagai nilai standar. Nah, maksudnya itu satuan ini dapat dijadikan untuk memastikan kebenaran dalam pengukuran sebagai nilai standar yang nantinya dapat dibandingkan. Next. Nah, seperti yang kita ketahui, terdapat 3 sistem pengukuran. Yang pertama itu ada sistem imperial atau yang biasa kita ketahui sebagai sistem atau satuan Britania Raya atau Inggris, yang dimana satuan ini hingga saat ini digunakan oleh Amerika dan juga Myanmar. Satuan imperial ini sebagai salah satu contohnya itu adalah inci dan juga yard. Kemudian sistem yang kedua yaitu satuan internasional. Satuan internasional ini merupakan satuan yang umumnya digunakan oleh berbagai negara dan juga sudah umum, yang dimana di dalam satuan internasional ini dapat dibilang juga sebagai salah satu bentuk evolusi dari satuan metrik. Kemudian sistem yang ketiga adalah satuan metrik, di mana satuan metrik ini merupakan satuan yang satuan yang kita ketahui itu sebagai satuan MKS. Next. Nah, kemudian terdapat besaran pokok. Besaran pokok ini merupakan salah satu jenis besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, atau yang dapat dibilang juga sebagai salah satu besaran fundamental dari satuan internasional. Nah, besaran pokok itu terdiri dari panjang dengan satuannya meter, kemudian massa, kilogram, terus ada waktu sekon, kuat arus listrik dengan satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, kemudian jumlah zat satuannya dalam mol, kemudian besaran pokok intensitas cahaya dengan satuannya kandela. Next. Nah, kemudian di samping itu terdapat juga besaran turunan. Nah, besaran turunan ini merupakan salah satu jenis besaran juga yang dimana satuan-satuannya ini diturunkan dari besaran pokok. Sebagai salah satu contohnya adalah luas dengan satuannya meter persegi, volume dengan meter kubik, kecepatan meter per sekon, kemudian massa jenis kilogram per meter kubik, terus gaya dengan satuannya Newton. Next. Ya baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup slide-nya, boleh balik tadi ke soal besaran pokok tadi. Nah,
besaran pokok ini kan besaran yang jadi acuan terhadap besaran lainnya. Tapi gimana cara menentukan besaran pokok? Ada yang ingat nggak? Kan namanya dimensi ya, dimensi unit ya, besaran dan satuan ini tuh kan sebetulnya kesepakatan ya. Kesepakatan seperti tadi sudah disebut, ada dulu kesepakatannya imperial, kemudian kesepakatannya internasional, kemudian yang diteruskan jadi metric system. Itu kan kesepakatan. Nah, besaran-besaran pokok ini adalah besaran-besaran atau dimensi-dimensi yang nggak bisa diturunkan atau nggak bisa diambil dari dimensi lain. Nah, menentukannya kemudian patokannya apa ya? Ada yang ingat nggak? Atau ada yang baca di buku mungkin? 1 meter itu segimana sih? Segini, segini, terus gimana patokannya semeter itu? Ada yang ingat atau pernah baca di bukunya? Gimana, Alfat atau Syarif? 1 meter itu acuannya apa? Atau 1 second terus gimana? Tek, tek, atau tek, tek. Harus ada ukuran ya? Ukuran yang dijadikan patok. Ada yang ingat? Ada dari kelompok yang lain, dari siapapun yang di kelas ini? Anda kan baca ya bukunya semua. Gimana caranya nentuin patokan 1 meter, 1 kilo, 1 detik, 1 ampere, atau naik 1 Kelvin, itu patokannya gimana? Izin Pak. Ya. Coba kembali ke slide yang aku tadi, Jen. Mungkin bisa menjawab kali ya Pak ya. Tapi kalau misalnya salah, mohon dikoreksi Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jen. Slide sebelumnya, Jen. Jadi kalau yang berdasarkan yang saya temukan di buku ataupun di beberapa gambar, jadi meter itu kan awalnya kayak contoh dulu ya, kayak waktu. Jadi waktu itu bisa jadi sistem ukuran internasional setelah dia mendapat definisi secara sama. Nah, itu tadi di slide yang pertama tadi sebagai durasi yang selama ya kira-kira 9 kurang lebih 9 miliar kali periode radiasi yang berkaitan dengan tadi kurang lengkap ya, mungkin bisa saya lengkapi dulu, yang berkaitan erat dengan adanya sebuah transisi dari 2 tingkat hyperfine dalam keadaan ground state dari atom cesium 133 pada suhu 0 Kelvin. Itu untuk lengkapnya. Kemudian meter juga kalau bisa kita temukan di buku, itu didefinisi meter standar didefinisikan sebagai panjang batang platinum iridium yang dipertahankan pada kondisi yang sangat akurat di zaman dulu, dan ukuran internasionalnya. Kemudian kilogram juga didefinisikan sebagai massa platinum iridium yang dipertahankan hingga sekarang. Demikian Pak. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon dikoreksi. Ya, jadi makasih ya Chandra. Yap. Jadi ini besaran-besaran pokok ini seperti saya tadi sebut ya. Ini tuh kesepakatan. Jadi kebetulan sudah ada orang yang bersepakat yang disebut sekilo itu segini loh. Nah, karena ini nggak bisa dihitung atau nggak bisa diturunkan dari variabel yang lain. Kalau misalkan tekanan, 1 Pascal itu berapa sih? Oh, kalau saya punya 1 Newton menekan permukaan
seluas 1 meter persegi, nah itulah 1 Pascal kan gitu, enak ya besaran-besaran turunan itu. Tapi kalau besaran pokok itu harus ada acuannya, dan itu basisnya kesepakatan. Makanya di titik inilah kemudian terjadi beberapa perbedaan, karena menyepakati sesuatu tuh gampang-gampang susah. Nah, saya barusan kirim materi tambahan bacaan di di Google Classroom ya. Itu menarik tuh. Bacaan itu dia sebut mengenai betapa susahnya orang Amerika itu sepakati satuan internasional ya, standar internasional. Dan dia tetap bertahan pakai imperial unit. Yang lucunya, British sendiri yang pertama kali bikin imperial unit itu sejak tahun 65 udah ganti itu. Sudah ganti, dia sudah pakai metrik. Jadi sekarang Amerika itu salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih mempertahankan memakai imperial unit ya. Imperial dimension. Nah, ini lagi-lagi ya, ini karena kesepakatan, maka gampang-gampang susah penerapannya, dan seringkali ini menyebabkan masalah besar tuh. Nah, di tulisan itu disebut juga di NASA itu pernah mengalami kecelakaan yang disebabkan kesalahan memahami unit. Jadi penting sekali pemahaman terhadap unit ini. Temperatur apakah dalam Celsius, ataukah dalam Fahrenheit, ataukah dalam Kelvin, itu kalau salah memahaminya, itu implikasinya bisa luar biasa berat itu. Dan ya untungnya di negara kita pakai kesepakatan ya, menyepakati sesuatu yang secara mayoritas negara di dunia menggunakan ya. Metric unit itu mayoritas negara di dunia menggunakan itu. Hanya saja memang karena ini kesepakatan ya. Kesepakatan itu tidak hanya terjadi antar negara. Kesepakatan itu terjadi kadang-kadang di level pengguna juga. Jadi seperti Anda ketahui, misalkan ya, paling gampang yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Kalau Anda ngisi angin di tukang tambal ban itu lebih familiar dengan ukuran tekanan ban pakai PSI. Isinya berapa, Pak? 30, 32, 33. Kalau Anda sebut pakai satuan bar misalkan ya, 2,5 bar, Pak. Wah, itu dia nggak terlalu paham 2,5 bar itu berapa kan. Dan itu nggak bisa sulit ya merubahnya, itu kan kebiasaan. Itu soal kebiasaan. Satu hal lagi, kadang-kadang ini terjadi juga karena dominasi misalkan peralatan tertentu ya. Seperti Anda ketahui, negara kita ini umumnya pengguna teknologi. Kita belum sampai level bertransformasi menjadi pencipta teknologi. Sehingga ya kita harus manut. Kita manut sama yang bikin. Kalau yang bikin teknologi itu kemudian pakainya satuannya bukan metrik, ya kita ikut. Jadi di salah satu hal yang menunjukkan bahwa kita itu tidak punya suara ya untuk menentukan hal ini, ya salah satunya di ukuran soal dimensi dan satuan. Setiap kali mempelajari soal dimensi dan satuan ini, sebetulnya saya pribadi kadang-kadang membuat saya berkontemplasi ya, bahwa ternyata tuh sedemikian sulitnya kita ketika menjadi negara yang belum termasuk dianggap sebagai developer ya. Kita belum termasuk negara yang menghasilkan teknologi, sehingga kita
didikte oleh pembuat teknologi, didikte oleh standar salah satunya. Kalau nanti Anda mempelajari lebih lanjut ya, misalkan kita itu di Indonesia, Anda tahu ada namanya SNI gitu ya, Standar Nasional Indonesia. Yang SNI itu sendiri kan itu kan kesepakatan juga ya. Standar Nasional Indonesia, misalkan kalau misalkan Anda mau bikin helm, ya, kalau yang paling Anda kenal SNI, helm SNI itu dianggap lolos SNI kalau kemudian dia tahan uji impact sampai kekuatan sekian misalkan. Ya, siapa yang menetapkan itu? Nah, itu kan kita mengacu kepada standar yang sudah ada. Orang ngelas misalkan ya. Ngelas itu caranya gimana, dianggap sudah memenuhi kriteria itu, kalau seperti apa kita juga ikut. Nah, di satu sisi ini ikut kepada siapa kita proyeknya itu didanai. Kalau proyeknya dari Amerika ya kita ikut standarnya Amerika. Kalau proyeknya dari Eropa ya kita ikut standar Eropa. Proyeknya dari Jepang ke standar Jepang. Jadi kita tidak punya suara untuk menentukan di tempat kita yang dipakai standar tertentu. Itu sisi yang lebih besarnya. Tapi catatannya adalah bahwa Anda sebagai seorang calon insinyur, ya, calon engineer, itu perlu paham bahwa dimensi dan unit ini sedemikian pentingnya untuk dipahami. Bahwa fakta bahwa ada beberapa standar yang dipakai itu juga perlu diketahui, walaupun nggak perlu dihafal ya. Nggak perlu dihafal karena zaman sekarang mudah lah kalau Anda mau mengkonversi unit. Tapi Anda perlu sensitif dan paham bahwa ketika kita membaca sebuah ukuran, ini menggunakan standar satuan apa, supaya Anda nggak sembarangan melakukan sesuatu tanpa Anda pahami ini ukurannya dalam satuan apa. Kemudian saya ingin tunjukkan ya, boleh ditutup slideshow-nya, share screen. Ya. Saya pengen tunjukkan tadi ada di screen itu ada yang disebut sebagai Bourdon tube ya. Bourdon tube. Oke. Ini salah satu contoh ya. Kalau tadi disebut Bourdon tube itu ada di peralatan. Sebetulnya ini Anda temui sehari-hari. Ukuran-ukuran seperti ini. Tukang tambal ban pasti punya nih alat ini di indikatornya. Kalau Anda ke rumah sakit misalkan ya, sekarang kan lagi rame tuh orang ke rumah sakit butuh oksigen ya, tabung oksigen pasti pakai ini. Nah, ini alat yang sangat robust ya, sangat kokoh, sangat dapat diandalkan untuk dipakai. Dan prinsipnya sederhana ya, belakangnya ini hanya begini aja belakang. Dia ada pipa ya, pipa yang melengkung seperti ini. Pipa yang melengkung seperti ini. Di bawahnya ini ada lubangnya. Jadi dia memanfaatkan tekanan statik ya. Jadi kalau ini dipakai, Anda taruh ini ke satu pipa gitu ya. Anda pengen tahu atau ke tabung misalkan tabung oksigen atau tabung angin gitu. Anda pasang di sini kan, dia kemudian nanti jarumnya bergerak ya, nah, bergerak seperti ini. Bergeraknya jarum itu digerakkan oleh tube yang ada di belakang. Kalau kemudian ada tekanan dari bawah, kemudian masuk tekanannya ke dalam tube ini. Kalau Anda ingat zaman SD mungkin ya, Anda suka main tuh ada seperti sedotan yang digulung-gulung. Kalau Anda tiup, dia sedotannya itu jadi lurus. Kalau Anda nggak tiup, dia gulung lagi. Nah, ini prinsipnya sama ya. Jadi kalau misalkan dia diberi tekanan, ya, si tabung tube yang ini, ya,
pipa yang gepeng ini pipa yang dibikin gepeng ya. Pipa yang bikin gepeng ini akan berusaha untuk meluruskan dirinya ya. Sehingga dia akan berusaha dari tadi sehingga nanti sorry ya agak putus tadi internetnya. Cek bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini tadi sampai mana saya putus tadi. Pokoknya ini intinya tube yang ada di belakang sini karena dapat tekanan dia akan berusaha meluruskan diri dan menarik tuas yang ada di bawahnya sini. Ya. Tuas yang ada di sini kemudian ditarik. Ya. Kalau ini ditarik ya, saya coba tunjukkan dengan Anda. Kalau ini ditarik, ya tarikan yang sedikit aja dia akan membuat putaran jarum ya. Karena di sini di tengahnya di sini tuh ada mekanisme gear kecil ya. Kelihatan nggak gitu. Nah, yang ada di dalamnya sini tuh ada mekanisme gear kecil ya. Yang kalau ini bergerak, nah dia akan memperkuat ya sudut dari putaran. Ini alat yang simple, sudah dipakai beratus-ratus tahun ya teknologi seperti ini dan tetap diandalkan. Tapi ya ini alat analog ya, artinya dia alat yang tidak bisa terhubung dengan data logging ya. Kalau misalkan kita konteks bicara kita adalah alat yang bisa melakukan data akuisisi ya ini belum ya alatnya. Kecuali ya Anda modifikasi alat ini. Nanti di kuliah-kuliah berikutnya ada beberapa mekanisme yang mungkin dilakukan untuk memodifikasi alat ini sehingga bisa melakukan data logging. Entah Anda beri strain gauge atau zaman sekarang yang canggih-canggih ya, Anda beri kamera di depannya, kemudian dia bisa baca pergerakan jarum dan melakukan logging berdasarkan image processing. Itu cara-cara. Oke, saya juga ingin share, tadi ada beberapa terminologi yang sudah disebut dalam presentasi tadi terkait sifat-sifat pengukurannya. Saya mau share. Nah, kalau nanti kemudian Anda bekerja sebagai engineer ya, Anda bekerja sebagai engineer mungkin di industri yang oil and gas atau industri manufaktur ya, di mana Anda akan terlibat dengan alat-alat yang
menunjukkan pengukuran proses gitu ya. Anda akrab sekali dengan dokumen semacam ini. Ini salah satu contoh dokumen. Ini namanya adalah datasheet. Ya. Dokumen ini namanya datasheet. Ya. Datasheet ini adalah dokumen yang menunjukkan data teknis dari sebuah alat. Dalam hal ini adalah datasheet dari sebuah pressure transducer. Ya. Minggu lalu saya sudah sebut istilah transducer itu dipakai untuk secara terminologi adalah proses di mana dia merubah dari data yang diterima sensor dan ditransfer menjadi sebuah data yang dapat dilihat, dibaca ya, punya angka. Tapi secara populer ya, secara aplikasi, istilah transducer dengan sensor ini kadang-kadang bertukar-tukar. Ya. Orang nggak sebut lagi transducer untuk sebut bagian yang merubah data dari sensor kepada data yang bisa dibaca skalanya, karena ternyata ini juga nggak ada skalanya nih, karena ini adalah sensor elektronik ya. Ini nggak bisa dibaca skalanya secara langsung nih. Ada lagi satu istilah yang terkadang juga dipakai, yaitu transmitter. Jadi ada istilah sensor ya, yang kadang-kadang ditukar-tukar. Ada istilah juga transducer. Ada istilah transmitter. Ketiga istilah ini kadang-kadang dipakai bertukar-tukar. Jadi Anda nggak perlu terlalu bingung kalau misalkan itu bukan sensor, itu transducer, itu transmitter. Pada hakikatnya itu sama aja sebetulnya. Dalam bahasa populer itu sama saja. Hanya saja penekanannya biasanya kalau transmitter itu dia ditekankan kepada alat yang punya kemampuan tidak sekedar menghasilkan data dalam bentuk elektronik, tapi dia juga mengirimkan data ke sebuah control center misalnya. Kalau transducer sebatas misalkan menghasilkan data dari data pengukuran menjadi data elektronik. Kalau sensor dia lebih umum. Ya. Nah ini saya ingin tunjukkan contoh sebuah pressure transducer ya. Ini pressure transducer, ini datasheet sebuah pressure transducer yang dibuat oleh Honeywell ya. Honeywell ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang alat ukur ya, instrumentasi. Jadi Anda perlu kenal juga, lagi-lagi ya, karena kita ini bukan negara penghasil teknologi, maka teknologi-teknologi semacam ini itu kita rata-rata beli ya, kita beli dari luar. Ada Honeywell, ada Emerson, ada Yokogawa, ada perusahaan-perusahaan yang semacam itu yang menghasilkan alat ukur. Honeywell ini mengeluarkan sebuah seri pressure transducer ya. Dia kebetulan modelnya ya model khusus, ya ada model yang lain-lain. Ini model TJE. Nah, secara mekanik dia ada deskripsinya ya. Pressure transducer model TJE ini dibuat dari stainless steel, ya, all welded, ya, built for rugged industrial application that require high accuracy and measurement stability. Ya. Ini sensor yang dipakai di industri. Kemudian dia disebut di sini high level output including 5 volt DC, 10 volt DC, and 4 milliamps to 20 milliamps. Bagian sini apa yang perlu dicermati ya? 5 volt DC, 10 volt DC, 4 milliamp to 20 milliamp. Jadi di standar industri itu ada beberapa, lagi-lagi ini
konsensus ya. Jadi jangan ditanya kok harus begitu, mau yang lain apa enggak. Ini konsensus ya. Konsensus itu seperti halnya standar itu diterima sebagai dogma itu ya. Jadi ya kesepakatannya begitu ya. Kita yang orang baru masuk ya ikut aja gitu. Setiap sensor apa yang disebut sebagai transducer ya, umumnya dia punya outputnya ya adalah electric signal. Ya. Standar electric signal itu ada macam-macam. Ada yang disebut 5 volt. 5 volt ini bisa dua ya. DC itu bisa jadi dua macam. Ada yang standarnya 0 sampai 5 volt DC ya. Bisa jadi 1 sampai 5 volt DC. 10 volt DC berarti dia umumnya 0 sampai 10 volt DC. Artinya kalau misalkan inputnya itu adalah tekanan ya, pressure, bergantung kepada berapa range pressure yang dispesifikasikan di sensor ya, karena setiap sensor punya range tertentu. Misalkan katakanlah 0 sampai 10 bar misalnya. Dia akan dari input 0 sampai 10 bar itu akan keluar menjadi 5 volt DC. Ya. Dan sensor itu umumnya didesain dengan pola yang linear. Jadi kalau misalkan Anda punya di sini sensor, ya, katakanlah di sini input, di sini outputnya, artinya inputnya ini adalah dalam bar, outputnya dalam volt. Kalau misalkan dia 0 sampai 10 bar, ya, dan outputnya 5 volt DC, artinya 0 sampai 5 volt, ya, maka dia akan punya relasi yang linear ya, antara tekanan. Artinya kalau misalkan saya tanya, seperti ini, 1 bar kira-kira berapa volt keluarannya? Kalau linear ya, berapa kira-kira? Kalau saya punya relasi 0,5 ya, 0,5 volt. 1 bar berarti 0,5. Dan dengan begini kita tahu nih, kalau misalkan kita tahu relasinya seperti ini, kan kita nggak tahu, kita nggak bisa baca nih berapa bar yang diukur. Yang bisa baca kan sensor. Justru kita gunakan sensor ini untuk kasih tahu kita berapa bar. Yang kita pakai data dari bacaannya. Jadi kalau misalkan kita punya pressure sensor seperti ini ya, tadi pressure sensor seperti ini, terus kita baca nih pakai voltmeter aja ya, voltmeter. Kita baca di sini 4,8 volt. Nah, pertanyaannya ini berapa bar berarti? Nah, itu kita bisa ambil relasi yang seperti ini. Berarti kalau 4,8 ya kali 2 berarti ya. 4,8 kali 2 berarti 9,6 bar. Gitu. Itu kalau misalkan dia standarnya, ada juga standarnya luarannya bukan tegangan, luarannya arus. Ya, bisa juga arus ya. Arus, dan ini kecil biasanya 4 mA sampai 20 mA. 4 sampai 20 mA. Ini standar industri ya. Kenapa 4? Kenapa sampainya hanya 20? Kenapa nggak 0,20? Nah itu ada alasan di balik kesepakatan itu ya. Biasanya alasannya kenapa tidak dimulai dari 0 supaya bisa membedakan antara data sensor terendah dengan kalau sensornya dicopot. Kalau sensor dicopot kan 0 juga tuh. Atau sensornya kabelnya putus, misalkan nggak ada signal. Nggak mengirim sinyal, itu 0. Tapi kalau masih mengirim dan sinyalnya terendah, dia nggak akan 0. Nah, dia minimal 1 volt atau 4 mA. Kemudian, most high-level output model have internal shunt calibration circuits as a standard feature to allow easy setup
of the sensor to the data system ya. Jadi dia secara elektrik ada internal sirkuit untuk kalibrasi. Kalibrasi itu proses mencocokkan antara data yang dikeluarkan oleh sebuah alat ukur dengan standar. Makanya tadi saya nanya, 1 meter itu ukurannya gimana? Misalnya, segini, segini. Nah, harus ada acuan yang dipakai. Kalau acuan yang lama itu kan yang tadi ya, batang platinum iridium tadi ya, panjangnya sekian, dijaga pada temperatur tertentu. Kenapa dijaga pada temperatur tertentu? Karena Anda ketahui yang namanya logam itu memuai. Karena dia dipakai sebagai standar, dia nggak boleh ada bias di situ. Ini pada temperatur berapa misalnya? Kalau misalkan ada bias, misalkan, oh temperaturnya dinaikkan 10 derajat gitu, ternyata dia bertambah panjang katakan 10 mikron, maka ukuran 1 meternya sudah nggak tepat lagi. Karena nggak bisa dijadikan acuan. Makanya kemudian kalau nggak salah ada perubahan acuan yang baru mengenai panjang itu bukan lagi menggunakan batang platinum iridium, tapi menggunakan panjang gelombang. Saya lupa panjang gelombang apa, kalau nggak salah dari buku. Panjang gelombang dari sebuah atom tertentu yang ada frekuensi sekian gitu, dia akan menghasilkan panjang gelombang tertentu. Karena dia nggak akan berubah ya. Unsur tersebut ketika frekuensinya tertentu ya panjang gelombangnya akan segitu. Apapun yang terjadi ya. Kemudian an optional internal signature calibration chip. Nah, ini tentang kalibrasi. Basisnya, ya, kenapa dia bisa mengukur tekanan? Basisnya menggunakan konsep strain gauge. Ya, apa itu strain gauge? Nanti Anda akan belajar di bab berikutnya. Tapi pada prinsipnya strain gauge itu seperti pita ya, seperti pita. Di dalam pita itu ada konduktor yang tipis sekali. Yang saking tipisnya, kalau kemudian pita itu kita bengkok-bengkokkan, maka resistansi dari pita konduktor tipis itu akan berubah. Perubahan itu yang kemudian dimanfaatkan untuk sebagai sensor ya. Dan seterusnya itu deskripsi. Nah, kemudian apalagi informasi yang bisa kita dapat ya, akurasi. Ya. Akurasinya 0,1%. Ya. Kenapa ini informasi penting? Karena tidak ada alat ukur yang bisa mengklaim punya akurasi yang sempurna. Pasti ada ketidaksempurnaan di situ. Tapi ketidaksempurnaannya harus terukur, harus diketahui. Artinya, kalau misalkan saya dapat pengukuran menggunakan transducer ini, 10 bar katakan saya, seberapa yakin saya hasilnya itu 10 bar bulat? Nah, itu menjadi informasi yang ada di akurasi. Nah, kalau akurasinya disebut 0,1%, berarti dari angka 10 bar tadi yang saya sebut, dia masih bisa lari sekitar 0,01 bar. Jadi 10,001 atau 9,99 ya. Artinya bisa bergeser sebanyak 0,1%. Terus kemudian ada 0,0025% full scale per Fahrenheit temperature effect. Artinya ini juga data pengukurannya bisa berubah kalau kemudian temperaturnya berubah. Dalam ukuran, dia bisa berubah sebanyak 0,025% dari angka full scale-nya. Full scale-nya berapa ya? Tergantung nanti data yang dipakai. Untuk setiap Fahrenheit perubahan temperatur. Range-nya, nah ini dalam ukuran, nah ini Fahrenheit juga, ini juga ukuran imperial ya. 1 PSIG sampai 60.000 PSIG.
Di sini ada G, ada A. PSI G, PSI A. Ya. Ada yang tahu bedanya? Ada PSI ya. PSI itu apa? Bukan PSI partai ya. PSI. Nah, ada yang tahu singkatannya? Pound per square inch, Pak. Pound per square inch, betul. Pound per square inch. Ya. Pound ini juga aneh nih. Kalau Anda tahu, pound itu kalau ditulis satuannya bukan pound ya, tapi LB per inch square. Nah, terus ada embel-embel G-nya di belakang tuh. Bisa PSI G, ada PSI A. Ada yang tahu bedanya? Menunjukkan apa G dan A ini? Ada? Nanti ini Anda akan belajar sebetulnya di bab tentang pengukuran tekanan. G ini adalah gauge. A ini adalah absolute. Apa bedanya? Gauge itu diukur terhadap referensi. Ini referensinya adalah tekanan atmosfer. A ini, absolut ini, artinya tekanannya adalah tekanan 0 atau vakum. Ya. Jadi, selisihnya antara G dan A itu ya kurang lebih 1 ATM ya berarti ya. Nah, kenapa ada yang dipakai G, ada yang pakai A, itu tergantung lagi-lagi kesepakatan, tapi biasanya alasannya karena kalau menggunakan G, tekanan atmosfer itu kan juga dipengaruhi ketinggian. Kalau Anda ada di pinggir pantai sama di atas Gunung Lawu, tekanan atmosfernya beda. Sehingga nilai hasil pengukurannya kadang-kadang juga bergeser. Jadi ini tergantung kebutuhan pengukuran. Kalau pengukurannya dia referensinya naik karena tekanan lingkungan, maka PSIG boleh dipakai. Tapi kalau misalkan dia tidak dipengaruhi oleh lingkungan, maka sebaiknya pakai absolut. Kemudian luarannya bisa dalam 420, 0 ke 5, 0 ke 10 ya. Millivolt per volt itu sensitivity. Nanti kita lihat di belakang di mana sensitivity itu dimaksud. Konstruksinya all welded stainless steel. Ini juga pertimbangan pemakaian ya. Kenapa perlu stainless steel? Ya itu tergantung aplikasi yang dipakai. Kalau misalkan aplikasi yang dipakai itu misalnya yang diukur itu gasnya korosif, maka ini penting untuk dipakai. Yang diukur juga misalkan yang mudah menghasilkan karat ya, air yang mengandung garam misalnya. Nah itu juga bisa dipakai seperti itu. Dan lain-lain. CE ini certified ya, ini standar Eropa. Dan ini opsi ya, setiap pengeluar alat itu dia punya opsi yang SI atau opsi yang imperial tergantung seri alat yang dipakai. Oke, ini akurasi tadi ya. Plus minus 0,1% full scale. Nah, itu ada tandanya. Tanda satunya itu kita bisa lihat di belakang. Ada keterangannya. Nah, ini. Accuracy stated are expected for best fit straight line for all errors including linearity, hysteresis, and non-repeatability through zero. Nah, tuh, tadi notes ada 1. 0, plus minus 0,1% full scale, artinya tergantung range yang dipakai. Kalau range yang dipakai itu misalkan ya, kita lihat serinya di belakang. Dia ada macam-macam range ya. Ada yang 1 PSI, 2 PSI, 5 PSI, 10 PSI, 15 PSI dan seterusnya ya. Sampai biar
Jadi satu datasheet ini menunjukkan spesifikasi dari banyak transducer yang oleh dia dilabeli sebagai model TJE. Ya, model TJE itu macam-macam keluarnya. Ada model TJE dengan kode AP, kode AR, kode AT, dan lain-lain. Serta dimensinya, ya, ukurannya beda-beda. Ada yang ukurannya kecil, ya, ukurannya besar. Ya. Jadi akurasi ini sangat dipengaruhi oleh skalanya. Makanya salah satu prinsip penting dari sebuah pengukuran, alat ukur yang dipakai itu range-nya harus cocok atau harus sesuai dengan barang yang mau diukur. Ya. Kalau misalkan Anda mau pakai sensor ini, misalkan Anda punya bisnis, misalkan mau ngisi ngisi nitrogen misalnya, terus Anda pengen menunjukkan berapa tekanannya secara digital, Anda pakai sensornya seperti ini. Terus Anda pilih yang range-nya besar, yang 1.500 PSIG aja misalnya. Sekalian, beli sekalian yang besar. Itu nggak akan tepat ya. Kenapa? Karena bayangkan di 1.500 atau 1.000 lah ya, 1.000 PSIG, dia errornya itu 0,1% dari skala full scale-nya. Artinya Anda akan mendapatkan dia angka pengukurannya tuh lari bisa sekitar 1 PSI. Ya, 0,1% dari 1.000 ya. Bisa 1.001, bisa 999. Sementara kalau Anda ngisi ban mobil, itu diisi paling-paling 30, 33, 35 ya, PSI. Sehingga kalau Anda ngukur 35, bisa-bisa dia hanya 34, atau bisa-bisa 36 gitu ya. Maka tidak tepat menggunakan skala ini untuk kebutuhan yang tekanannya hanya sekitar puluhan PSI. Ya, lebih baik Anda pasang yang 100, ya, sehingga dia errornya itu di 0,1 ya. Jadi bisa 100,1 atau 99,9. Jadi kalau misalkan Anda ngukur di 33 ya, mungkin 33,1 ya. Jadi ketidakpastian pengukurannya. Kemudian linearity ya. Linearity juga ini 0,1% dari full scale. Artinya kalau tadi saya gambarkan yang di atas tadi linear, bisa jadi dia tidak betul-betul linear ya. Bisa jadi dia geser gradiennya naik ke atas sedikit atau ke bawah sedikit, atau bisa jadi dia melengkung sedikit ya ke atas atau ke bawah. Histeresis ya. Histeresis tadi sudah dibahas. Histeresis itu adalah kemungkinan bahwa dia ketika dipakai untuk mengukur ya, katakanlah ini tadi PSIG ya. Ketika dia mengukur dia naik dengan dia turun, itu tidak betul-betul merapat ya. Dia punya status yang jalur yang berbeda nih kurvanya. Kenapa? Karena ketika naik dia mulainya dari nol. Ketika dia naik seperti ini. Pas ketika dia turun ternyata beda lagi jalurnya. Kenapa? Karena dia mulainya dari full scale ya. Dia turunnya ternyata seperti ini. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Itu yang disebut sebagai histeresis. Ini tidak diinginkan, tapi ini ada gitu ya. Jadi karena dia ada dan sulit sekali dihilangkan, maka harus dipastikan itu tercatat berapa banyak sih kemungkinan histeresis ya. Kalau ada jangan banyak-banyak gitu ya. Seperti ini ya, tipis-tipis saja itu boleh lah. Nah, dia di sini dia klaim histeresisnya itu hanya 0,05% dari full scale yang dipakai. Media yang boleh diukur pakai transducer ini ya, semua jenis gas atau liquid yang kompatibel dengan weighted parts. Nah, weighted parts-nya apa gitu. Nanti di sini ada dijelaskan di mechanical specification-nya. Weighted parts itu ya yang tadi ya kita sebut sebagai stainless steel. Stainless steel-nya kan macam-macam serinya. Anda mungkin belum belajar, tapi kalau Anda nanti belajar di mata kuliah soal logam, stainless steel itu
punya macam-macam seri. Dan stainless steel ya, namanya stainless, itu bukan berarti tidak mungkin terkorosi. Dia lebih sulit terkorosi. Nah, tergantung campuran yang ada di alloy stainless steel-nya. Ada campurannya banyak chrome-nya, banyak nikelnya, itu akan menghasilkan ketahanan korosi yang berbeda-beda. Jadi ini tergantung media yang dipakai dan seberapa besar dia kemungkinan menghasilkan korosi. Resolusinya infinite ya, ini juga klaim yang cukup berani ya. Kenapa resolusinya infinite ya? Sebetulnya dia finite ya, terbatas ya. Resolusi itu, istilah resolusi kan Anda sering dengar kamera ya, resolusinya berapa 4K, 8K ya, tapi dalam sebuah sensor resolusi itu jadi dipakai. Kenapa? Karena resolusi itu menunjukkan seberapa besar dia data itu bergerak. Kenapa? Karena ini data yang dipakai nanti secara digital, proses digital. Jadi resolusi itu, kalau misalkan tadi bergeraknya seperti ini, kalau kita zoom, ya ini sebetulnya dia nggak betul-betul lurus ya, tapi dia seperti tangga begini. Sehingga dia dari jauh, kalau kita lihat dari jauh, dia seperti lurus ya, tapi sebetulnya dia ada tangganya di sini. Nah, semakin nggak kelihatan tangganya, semakin besar resolusinya ya. Resolusinya misalkan kalau dalam konteks ini semakin kecil ya, semakin kecil stepnya. Kenapa dia boleh klaim ini infinite? Karena dia kelasnya adalah analog sensor. Ya. Nanti Anda akan belajar di belakang di bab-bab berikutnya apa yang dimaksud dengan analog sensor. Kalau dia digital sensor, maka resolusinya harus disebut ya. Misalkan resolusinya adalah contoh 0,1 milivolt misalnya, maka dia naiknya di sini tuh setiap 0,1 baru naik, makanya dia datanya 0,1, 0,2, 0,15 nggak ada. Setelah 0,1 langsung naik 0,2. Kalibrasinya dia dikalibrasi dengan 5 poin ya, 0, 50, dan 100% dari skala penuhnya. Nah, itu kalibrasi itu nanti proses untuk mengetahui nih linearitasnya, akurasinya, histerisisnya. Dan seterusnya ya, yang lain-lain ini kaitannya dengan kemampuan dia tahan terhadap lingkungan ya. Temperaturnya dia diuji sebetulnya antara 15 derajat sampai 71 derajat ya. Kemudian ada kompensasi dari temperatur ya, setiap derajat Celcius dia datanya angka nolnya itu bergeser sebanyak 0,0025%. Span-nya ya, ada istilah zero span. Zero span. Nah, ini sebetulnya istilah lain untuk menyebut range. Kalau misalkan saya punya sensor, dia bisa mengukur 0 sampai 1000 PSIG. Ya. Ini adalah yang disebut sebagai zero, yang ini sebagai span. Maka range sebuah sensor itu adalah span dikurangi zero. Ini istilah juga. Kemudian sealing ya, dia IP68 artinya dia tahan air. Dia basisnya strain gauge ya, strain gauge-nya jenisnya bonded foil dan lain-lain. Ini spesifikasi dari strain gauge. Dan ini spesifikasi mekanik ya. Jadi Anda nanti boleh ketahui kalau misalkan Anda baca sebuah spec sheet, itu ada spesifikasi data mekaniknya, data elektriknya. Data elektrik biasanya fokus kepada apa yang ada di dalam sebuah sensor, entah itu berapa hambatannya, berapa bagaimana isolasi terhadap lingkungannya. Kalau komponen mekanik itu adalah bahannya ya, beratnya berapa,
Ya, ini diberi informasi nih bahwa jenis stainless yang dipakai itu 304 ya. Dan seterusnya ya. Di belakang ini ada data-data yang lebih detail ya tentang si sensor ini. Nanti detail soal sensor nanti Anda akan pelajari di bab selanjutnya. Ini sekedar untuk memberikan gambaran kepada Anda makna dari istilah-istilah yang tadi sudah dipelajari itu memang akan muncul ya, akan muncul dalam aplikasi, terutama ketika Anda memilih alat ukur, memilih transducer, memilih sensor, memilih transmitter, itu akan akrab sekali Anda dengan istilah-istilah yang tadi disebut di atas. Beberapa istilah sangat dikehendaki, beberapa properties sangat dikehendaki, beberapa properties tidak dikehendaki. Maka Anda harus bisa, ketika Anda bandingkan dua buah sensor, mana sensor yang menghasilkan performa lebih baik, itu Anda bisa nilai dari data-data tadi. Saya rasa itu dari saya untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya Rizky Cahyo Setiawan, NIM 04200123. Berdasarkan yang disampaikan Bapak tadi, berarti transducer itu merupakan sebuah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik ya, Pak? Atau bagaimana, Pak? Jadi, ya bagus pertanyaannya. Energi mekanik jadi energi listrik. Kalau ditinjau dari energi sih betul ya. Artinya dia mengubah energi mekanik. Tapi kalau dalam alat ukur, concern-nya bukan soal energi ya. Concern-nya itu adalah soal perubahan data. Ya. Tujuan utama sebuah alat ukur akan memberi informasi ya. Jadi informasi yang didapat dari sebuah objek yang diukur, bagaimana kemudian bisa disampaikan kepada pengguna. Penggunanya itu siapa? Ya kita sebagai engineer, dan kita itu kan tidak selalu posisinya ada di sebelah alat ukur ya. Kalau alat ukurnya seperti ini tadi, ya, Anda harus datang ke depan alat ukurnya, Anda baca. Informasinya Anda bisa lihat itu secara visual. Apakah kemudian ini ada perubahan energi? Ya pasti ya. Dari tekanan yang masuk, kemudian menggerakkan dial ini tuh ada perubahan energi lah. Tapi poinnya kalau dalam alat ukur, bukan itu. Poinnya adalah informasi. Pressure sensor seperti ini, dia masuk tekanan, kemudian di luar menghasilkan arus. Apakah terjadi perubahan energi? Ya terjadi. Tapi poin yang diinginkan bukan soal perubahan energinya, tapi perubahan informasi, perubahan signal. Karena apa? Karena beberapa sensor itu tidak seperti kita dapat sesuatu dari luar, kemudian dikonversi energinya sepenuhnya menjadi energi listrik. Itu kadang-kadang nggak begitu. Kadang-kadang beberapa sensor seperti ini ya, ini sensor aktif. Jadi Anda perlu catu daya nih sini. Dia ada baterainya lah paling gampang sini. Dia ada baterainya masuk ke sini, kemudian nanti di sini dia menghasilkan signal di sini. Perubahan V di sini ya itu sangat dipengaruhi oleh perubahan tekanan di sini. Kalau pressure-nya berubah begini-begini, nah, si V-nya ini juga akan berubah. Tapi misalkan saya buang ini ya, saya buang baterainya, ya, nggak pakai baterai, apakah dia menghasilkan? Enggak, ya, karena dia masuknya kategori sensor aktif. Jadi ada perubahan energi betul, tapi yang terpenting dari sebuah transducer ya, transducer secara bahasa itu kan transducer kemarin merubah informasi dari sensor menjadi informasi yang dapat dibaca ya, yang dapat dilihat user gitu. Nah, dalam hal ini transducer dalam konteks ini informasi dari tekanan
kanan ini yang dibaca oleh di dalamnya ini kan ada strain gauge-nya tadi. Strain gauge-nya kemudian mengirimkan informasi itu sehingga menjadi perubahan tegangan yang bisa dibaca oleh data logger. Transducer dalam konteks ini merubah informasi yang awalnya berupa perubahan tekanan menjadi informasi yang berupa perubahan tegangan. Nah, itu. Ini awalnya tekanan berubah menjadi tegangan atau arus. Jadi agak berbeda memang sifatnya. Sebagai contoh ya, kalau Anda punya panel surya itu merubah energi matahari menjadi energi listrik. Ini memang fokusnya adalah merubah energi, energi intensitas cahaya dirubah menjadi energi listrik. Apakah dia tidak bisa dipakai sebagai alat ukur? Ya bisa, bisa saja. Hanya saja karena dia fokus utamanya bukan untuk informasi, maka informasi yang didapat informasi kita tidak bisa pastikan akurasinya. Anda bisa bayangkan tadi, sebuah alat ukur itu didesain sedemikian rupa untuk memastikan kebenaran informasi. Kan makanya tadi dicek akurasinya berapa, histeresisnya berapa, bahkan perubahan temperatur menyebabkan perubahan informasi seperti apa ya. Sementara kalau alat-alat yang didesain untuk merubah energi, belum tentu punya informasi yang sedetail itu. Dia menghasilkan informasi. Kalau misalkan intensitasnya tambah, V-nya bertambah. Intensitasnya berkurang, V-nya berkurang. Ya, dia berhasil merubah sesuatu juga, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat ukur yang standar. Sementara sebaliknya juga, alat ukur, walaupun ada alat ukur yang pasif yang merubah energi energi tekanan menjadi energi listrik, tapi fokus utamanya kepada perubahan informasi. Gitu ya. Semoga menjawab. Nanti di bab-bab berikutnya kita akan lihat lebih jauh bagaimana setiap alat ukur nanti akan berfungsi. Bagaimana prinsip kerjanya. Anda akan paham ada beberapa alat ukur yang memang bisa merubah energi tadi, ada beberapa alat ukur yang memang tidak ya, karena fokusnya bukan di situ. Cukup ya, saya rasa untuk hari ini saya sudah upload materi untuk presentasi minggu depan di Google Classroom. Silakan dipelajari dan dipersiapkan presentasi. Oh ya, sebelum lupa, yang perlu upload ya, yang perlu mengirimkan submit tugas di Google Classroom, satu orang saja setiap kelompok. Nggak perlu setiap orang submit, karena kalau setiap orang submit, saya nyarinya bingung nih, siapa yang punya filenya, karena beberapa dari Anda submit tapi kosong. Nah, itu malah jadi membingungkan. Jadi, satu orang aja perwakilan dari tiap kelompok, yang lain nggak perlu submit. Karena kalau itu tugas kelompok, satu data submission dari salah satu anggota kelompok sudah mewakili yang lain. Jadi, yang lain yang bukan perwakilan kelompok untuk submit, nggak perlu klik tombol submit data ya. Saya malah bingung kalau misalkan terlalu banyak yang submit, tapi double-double ya. Jadi satu orang aja dari tiap kelompok. Itu ya untuk minggu depan. Dan kelompoknya mulai minggu depan silahkan mengikuti pembagian kelompok yang paling update yang saya berikan supaya sinkron dengan kelas. Saya akhiri kelas hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.